Kembali lagi bersama saya Huri Agusto dalam segmen Tribun Lampung Otomotif. Jadi kali ini kita akan bincang otomotif mengenai modifikasi mobil bekas taksi ya. Dan sekarang kita sudah bersama Mas Anang Bagus Maulana. Jadi Mas Anang Bagus Maulana ini selaku owner dari Atar Vios Limo ya Bang ya. Yes, benar. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu Bang. Atar Vios Limo itu apa gitu. Boleh. Jadi perkenalin, nama saya Anang Bagus Maulana selaku owner Atar Vios Limo. Ya. Atar Vios Limo itu dibilang mungkin suatu perusahaan kecil lah ya untuk menjual mobil modifikasi gitu loh. Jadi Atar Vios ini udah berjalan hampir 3 tahun Mas Bro. Awalnya itu iseng gitu. Awalnya Jadi, iseng sebenarnya. Iseng lah ya. Berawal dari keisengan lah ya. Jadi hobi. Jadi duit. Wah. Jadi punya mobil atau memang beli mobil sendiri atau gimana awalnya Bang? Awalnya itu kita beli bahan mentah. Mobil bekas taksi. Bekas taksi, bahan, kita nyebutnya bahan. Ya, bahan bahasanya ya. Habis itu nyampe Lampung tuh ya, kita ngambil di seberang kan bahannya. Oh, ngambil di Pulau Jawa, dibawa ke Lampung, terus dimodifikasi. Iya, habis itu kita jual. Ternyata ada keuntungan tuh dia. Ternyata dapat respon bagus lah. Terus kalau untuk segmen modifikasi mobil bekas taksi itu sendiri biasanya kayak gimana sih Bang ininya? Modifikasinya itu seperti apa aja sih Bang? Biasanya sih karena mobil X-Tax ini kan orang udah mengklaim mobil capek. Ya. Yang pasti kita rombak itu kan kayak mesin, kaki gitu loh. Rombak itu bukan berarti rombak mesin ya, cuman ada part mesin yang sudah haus, part kaki yang sudah tidak layak kita gantiin. Jadi makanya kita tuh sebagai pedagang X-Taxi bisa bilang insya Allah mobil tuh kayak baru lagi. Karena apa? Set baru, part kaki-kaki, mesin sampai oli pun baru gitu. Jadi semuanya diganti dulu tuh ya? Hampir semua. Tidak semua. Tadi semua yang dibutuhkan untuk diganti atau yang diharuskan untuk diganti harus diganti itu? Harus itu Mas Bro. Oke. Nah, biasanya kalau bagian yang paling penting tuh yang pasti diganti itu apa aja itu Bang? Kalau dari bahan, Abang nyebutnya tadi bahan. Bahan diambil dari Pulau Jawa terus dibawa ke Lampung, yang biasanya pasti diubah itu biasanya apa aja tuh? Biasanya sih udah pasti cat. Oh, cat tuh pasti. Karena kan mobil tuh udah mangkrak 5 tahun di Polda Permajaan tuh. Cat pasti udah bubar gitu loh. Cat, terus juga kaki-kaki, mesin dulu. Nah, terus kan yang bikin menariknya ini di body kit. Nah, jadi walaupun bekas taksi sekelas Vios pun kalau modifikasi body kit lampunya bagus, ngelawan lah sama pribadi gitu loh. Jadi upgrade kelas lah ya. Kalau tadinya dari kelasnya mobil limo jadi apa itu? Jadi kelas mobil pribadi lah. Sedan-sedan sekarang, bahkan kita pernah ikut kontes besar di Indonesia itu Kin itu di Lampung kemarin eventin. Itu mobil bekas taksi kita Vios, alhamdulillah nyambet 3 trofi waktu itu. Padahal bro saingannya tuh ada FT86, ada Jazz, ada Civic waktu itu. Boleh. Jadi biasanya kalau di fisik itu body kit itu semua body kit tuh bagian samping, bumper depan, bumper depan, belakang, samping. Itu ditambahin kayak spoiler. Lampu-lampu itu biasanya sesuai selera atau gimana itu Bang? Kayak lampu depan belakang itu tergantung permintaan konsumen mau yang gimana gitu. Jadi kalau dia menyesuaikan permintaan konsumen berarti range harganya juga pasti berubah. Benar. Oke. Nih kalau ngomongin estimasi waktu tuh Bang, biasanya kalau permintaan konsumen tuh kan macam-macam tuh. Biasanya estimasi waktu dari bahan dari dia bahan nyampe itu biasanya gimana sih Bang ininya estimasi waktunya? Biasanya sih kayak saya bahas sistem dulu lah ya. Ya, boleh. Jadi sistem beli mobil sama kita itu begini. Si konsumen DP dulu 40 juta. Katakanlah dia DP 40 juta. Mobil belum ada loh. Mobil pasti belum ada loh, masih di seberang loh. Jadi pesannya secara nggak langsung inden gitu. Inden. Nah, jadi saya selalu bilang untuk tahun kemarin tuh
1-2 bulan estimasi sudah beres, mobil sudah jadi. Ya. Cuman karena tahun ketiga ini kita lagi melejit, alhamdulillah, itu bisa 3 bulan lebih. Sebenarnya Jadi inden selama 3 bulan tuh. logikanya ngapain lu inden mobil sampai 3 bulan sebenarnya. Ya. Cuman itu kan artinya kepercayaan orang bro sama kita bro gitu loh. Dan konsumen Atar Vios nih Ya, sejauh ini bukan di dari Lampung mana aja nih, Bang? saja mas bro, sudah seluruh Indonesia. Oke. Terjauh itu Papua, di Oh, daerah Nabire 2 kali saya pernah kirim mobil Ke Papua ke atau Nabire? Papua. Bukan saya yang jalan tapi tim saya yang jalan. Aceh sudah, Pangkal Pinang, Pontianak, Jawa Tengah, bahkan lucunya lagi orang Jakarta, orang Bekasi, saya ngambil bahan di sana, mereka pesan sama saya. Wah, jadi Bang Ana ngambil bahan dari sana, Iya. dimodifikasi di sini, setelah jadi dikirim Antar lagi ke sana. Pulau Jawa. Begitu. Oke. Tapi balik lagi dari kelucuan tuh, itulah nilai kepercayaan orang mas bro. Iya. Walaupun mobil bekas taksi, kalau dihandle dengan baik, Ya. saya yakin sama lah mobil pribadi gitu. Jadi walaupun dia mobil bekas taksi, kalau memang ditangani dengan baik, itu kualitasnya enggak. Saya yang jamin. Oke. Karena begini, kita berani ngasih garansi 3 bulan. Jadi ada garansi Mesin, tuh, Bang, ya. untuk mesinnya. Untuk mesin dia ada garansi. Kalau fisik sepertinya tergantung pemakaian. Tergantung pribadi, ya. pemakaian. Jadi untuk mesin itu Garansi beneran 3 bulan. Kenapa begitu? Sekarang saya tanya, beli mobil second mana yang ada garansi? Ya. Di showroom manapun sangat jarang terdengar garansi. Oke. Itu salah satu faktor supaya kita bisa meyakinkan konsumen bahwa mobil taksi ini yang dikenal mobil capek, kalau ditangani dengan baik sebaik-baiknya, itu pasti bakal normal dan seperti layaknya mobil pribadi begitu. Biasanya langkah untuk yang di pengecekan itu biasanya apa aja sih Bang, sebelum dia pas dia dari datang sampai dia sebelum turun ke tangan konsumen, yang biasanya jadi prioritas untuk diperiksa, dicek itu apa aja tuh Bang? Step awal tuh kan kita ngambil sendiri ke pool. Mm-mm. Posisi di pool tuh rata-rata ya mas bro, itu aki udah nggak ada, ban Oh, aki udah kempes-kempes. diambil. Ya. Jadi kita bawa aki sendiri. Nah, kita modal aki. Yang pertama kita cek mesin. Mesin dulu ya. Kita hidupin tuh, pasang aki. Kalau dari suaranya saya sudah normal, Ya. maksudnya nggak kasar tuh, nggak berisik, itu pasti saya pilih. Yang kedua tulangan body, Ya, sasis dan lain-lain gitu loh. Kalau sudah terlalu banyak kelas-kelasan sudah nggak benar gitu. Dan kalau terlalu mulus juga itu nggak benar. Oke. Karena sekarang orang sudah pintar nyulap mobil gitu. Ya. Apalagi bangsanya di seberang tuh ya. Ya, pasti banyak juga mungkin di sana ya. Terus jadi Tribuners begitu ya Tribuners ininya. Bayangannya untuk mobil modifikasi mobil bekas taksi tuh. Sekarang kita bergeser ngebahas kisaran harga nih, Bang. Kisaran harga. Nah, kalau untuk kisaran harga itu sendiri biasanya kan Abang bilang tadi modifikasinya mulai dari modifikasi ringan sampai ke modifikasi ekstrim tuh. Nah, untuk kisaran harga itu biasanya Abang tadi udah nyampein masalah DP untuk dapat mobil tadi. Nah, kalau untuk masalah kisaran harga biasanya mulai dari berapa sampai berapa sih Bang kalau untuk mobil bekas? Sebenarnya Vios ini di Indonesia ya, menurut saya lagi naik gitu. Jadi sekarang kebanyakan yang beli, jadi kan di Vios ada Gen 2 ada Gen 3. New Yaris dan New Vios dan All New Vios. Begitu juga dengan Yaris, ada Yaris New Yaris, ada All New Yaris gitu. Nah, jadi kalau untuk yang Gen 2 itu New Yaris itu di angka 55 juta saja sudah bisa punya mobil gitu. Jadi orang itu banyak yang beli di Gen 2 pasarnya Mas Bro itu mereka malas untuk kredit. Oke, jadi buat orang yang malas kredit itu biasanya beli yang Gen 2. Gen 2 gitu, untuk pakaian hari-hari gitu loh. Beda halnya dengan kayak Gen 3. Kalau Gen 3 ini menurut saya udah kalangan orang pecinta sedan. Jadi hobi lah ya. Hobi. Jadi dia masuk ke segmen hobi itu. Segmen hobi. Bukan Kenapa? untuk dipakai harian. Karena dari bentuk
mobilnya dan harganya itu sudah berbeda dengan Gen 2 tadi gitu loh. Kalau Gen 3 itu di range harga di 80-an sampai 180. Itu biasanya kalau dia yang harga apa, biasanya yang harga tadi Abang bilang mulai dari harga 55 juta tuh. Biasanya yang dirubah apa aja sih Bang kalau yang kisaran segitu itu? Kalau di 55 juta itu kita bahasanya upgrade ringan lah. Itu layaknya mobil standar harian lo hari-hari. Itu yang di-upgrade power window. Oke, jadi mobil yang tadinya Masih pakai erekan bro. iya, pakai kayak mobil angkot. Kayak mobil angkot bro, Ya. bener. Jadi udah power Kita window rubah udah. power window, Oke. central lock, alarm. Terus tipnya yang single din tadinya Iya, udah kita iya. buat double Double din din, yang bisa oke. bluetooth. Terus juga kita tambahin karpet cacing, sarung steel. Karena kan ke dalamnya itu kan karpet dasarnya itu biasanya sudah nggak bagus lah Iya. gitu loh. Udah kita kasih pelek racing. Jadi modifikasinya nggak cuma sekedar cat aja, tapi yang namanya modifikasi kalau di mobil bekas taksi itu jadi nggak cuma sekedar tampak luar aja ya Bang. Bener. Jadi dalam mulai dari kulit Jok, kulit joknya, jok, sound, power sound. window dan keamanannya kayak central lock itu tadi udah ini ya. Sudah, dan mesin tuh yang sangat kita perhatikan itu cat mesin kaki Mas Bro. Oke. Kalau untuk masalah upgrade kan elektrikal tuh banyak tuh. Ya. Itu nggak terlalu nggak terlalu difokusin. Karena kan intinya mobil itu pada dasarnya fungsi. Iya. Gitu. Jadi karena memang buat dipakai. Buat sebenarnya. dipakai. Orang beli pasti buat dipakai ya. Yes, bahkan nggak sekali dua kali kita jual, si konsumen beli mobil Pio sama saya sampai 180 juta tuh harga. Itu udah masuk ke modifikasi Ekstrim. Udah Nah, Airsus. kalau modifikasi ekstrim nih Bang, kalau modifikasi ekstrim itu sebenarnya kayak gimana sih? Yang baru bisa disebut sebagai modifikasi ekstrim itu stepnya apa aja gitu? Supaya bisa disebut ekstrim tuh biasanya yang pertama tuh ke body custom. Ya, body custom itu kayak Contohnya bumper, body kit, fender, spoiler, itu kita buat beda ekstrim gitu loh. Bukan yang biasa dipakai sama kios-kios lainnya. gimana? Itu jadi nggak ada jualan aftermarketnya. Tidak lah ya? ada. Dia Itu dibuat body pure. custom. Biasanya begini. Itu hanya untuk pemain-pemain modifikasi Oh, jadi yang bisa modif itu gitu loh. untuk dikhususkan untuk hobi modifikasi atau untuk mobil kontes gitu. Iya, Oke. pakaian hari-hari pun juga bisa, cuman lebih karena gini Mas Bro, orang itu banyak yang pengen beda dari yang lain gitu, Iya. tampil gitu loh. Jadi untuk tampil beda lah ya. Iya, nah itu ada yang kita buat belakang kayak lampu Civic turbo, ada. Oke. Sekarang gua lagi buat project tuh mobil taksi 4 pintu, gua buat 2 pintu kayak mobil FT86, mobil sport. Itu bisa itu Bang. Udah mau jadi. Udah mau jadi itu. Udah mau dari 4 pintu kita buat 2 pintu. Bisa itu ya Bang ya. Insya Allah akhir tahun ini rilis. Akhir tahun ini Insya nih Allah. ditunggu nih Tribuners ya. Biasanya selain itu apalagi tuh Bang yang dirubah kayak sunroof kayak gitu. Sunroof udah kita Iya. kalau ekstrim tuh masuk ke sunroof, terus full audio. Oke, udah. audio juga full diganti itu. Audio juga full diganti, terus juga Velg juga pasti beda tuh. pelek. Kalau pelek kan udah biasa racing tuh emang Iya. biasanya. Cuman kan kayak kemarin saya kontes tuh Ya. pelek yang dipakai kan pelek original. Iya. Jadi emang tampilannya beda gitu loh. Nah, mungkin yang terakhir nih Bang, kita ngebahas masalah surat menyurat nih. Yes. Kalau dia biasanya orang kalau ngebeli mobil X-Taxi itu khawatir masalah mesin tuh yang Sip. jelas pertama. Bener. Terus yang kedua itu orang khawatir juga pasti masalah surat menyurat karena kalau dia mobil X-Taxi pasti surat itu atas nama PT. perusahaan, ya, atas nama perusahaan. Nah, kalau dia apa namanya yang jadi masalah nggak sih Bang yang kayak gini nih gitu? Jadi begini, karena rata-rata taksi itu dominan plat kuning. Ya, plat kuning dia. Plat Mungkin kuning kalau ya, kalau kuning. plat hitam kita enak. Ya. Kalau plat kuning ini kan agak ribet Ya. ngurusnya. Disitulah nilai kita mungkin bisa dibilang sebagai modifikator, sebagai jasa. Ya. Kita urus sampai berkas itu beres. Jadi ketika si konsumen beli, itu berkas tuh udah kita pasin siap cabut berkas nama pembeli. Gitu Oke, loh. jadi si konsumen bisa langsung begitu dia BBN. ya, begitu dia apa namanya Pesan, akad ya pesan akad,
bisa langsung dibalik nama tuh. Yes, itu wajib malah. Oke. Dan itu semua konsumen duduk manis saja, kita yang ngurusin. Tapi duit dia. Begitu. Gitu. Ya, mungkin itu aja Bang ininya ya. Satu lagi. Ya. Banyak yang terjebak di surat menyurat Mas Bro. Ya. Ya. Jadi mungkin buat pengalaman teman-teman Tribuners lah ya. Ya, Tribuners. Beli bekas taksi itu usahain langsung ke pool. Jangan ke driver. Kalau dia mau beli mobil bekas taksi, kalau emang langsung pilih ke poolnya. Kalau emang nggak ke kita sebagai pedagang, ke pool, jangan sekali-sekali ke driver. Kenapa? Jadi, kalau dia beli ke modifikasi itu kan kayak ke abang nih sebagai pihak penjual atau yang punya workshop nih, itu salah satu rekomendasi. Kalau nggak kayak gitu, dia langsung beli ke pool. Jadi kalau di pool tuh milih sendiri apa gimana itu Bang? Milih sendiri dia. Ada yang udah jadi, cuman standaran biasanya Mas Bro. Nah jadi hindari beli sama driver. Kenapa? Karena banyak kasus BPKB tidak turun. Wah. Karena begini Mas Bro, mungkin mobil sudah dijual nih ya, driver terima uang, tidak di store ke pool. BPKB kan di pool. Itu banyak kejadian, bukan di Lampung saja. Mungkin di Lampung itu pernah kejadian sebelum saya main Mas Bro. Sebelum kita berdiri ya. Saya pernah dengar itu juga, dan di seberang itu banyak kejadian begitu. Karena dia belinya sama driver, terjadilah penipuan itu. Penipuan. Terus kalau memang datang ke pool berarti kalau dia pihak perseorangan dia harus datang ngebawa mekanik dong. Yes. Sarannya gitu kan. Kalau dia datang dia nggak ngerti mesin, otomatis percuma juga dong. Berarti kalau dia datang harus bawa mekanik gitu ya ke poolnya. Jadi kan di pool tuh ada banyak Mas. Ya. Kita ngambil tuh di Surabaya mobil sudah di Bandung, di Jakarta, di Bekasi. Jadi setiap pool tuh beda-beda. Ada yang sudah ada akinya gitu loh. Jadi si konsumen tinggal milih aja, ke pool tuh ada. Ada juga yang lo benar-benar harus mandiri, kayak kata gue tadi. Lo bawa aki sendiri, lo hidupin. Itu ada begitu. Nih kalau mau dapetin mobil ini nih Bang, katakanlah mau dapetin mobil ini, biasanya yang paling gampang itu gimana sih caranya Bang, yang paling gampang untuk punya mobil modifikasi bekas taksi ini? Gimana? Yang paling gampang nih, kalau dia nggak harus beli nggak harus ke pool gitu, bisa kan ke abang tuh, bisa misal nih, yang paling mudah itu biasanya mantaunya belajarnya lewat mana dulu tuh, apa lewat sosial media kah atau lihat searching di internet kah gitu? Begini, saya bercerita karena berdasarkan pengalaman. Banyak orang itu yang mau beli mobil Vios kejebak karena tergiur harga murah. Jadi kayak ada nih perorangan jual mobil Vios, bukan bengkel workshop kayak saya, bukan ya. Jual, ternyata si konsumen deal tuh 1 bulan, 2, bahkan ada yang nggak sampai 1 bulan, itu sampai mesin tuh habis 10 juta dandan gitu. Makanya banyak netizen tuh cerdas Mas Bro gitu loh. Mereka lebih baik nunggu inden sama yang udah ahlinya lah bahasanya ya Mas Bro ya, udah berani ngasih garansi, emang udah biasa nanganin tuh mobil kayak kita gitu loh. Mereka tahan nunggu daripada dapat barang beli jadi kecewa gitu loh. Daripada pesen ke tempat abal-abal dia malah kecewa gitu ya. Iya, karena lu nyari Vios itu nggak bisa buru-buru. Kalaupun lu buru-buru, lebih baik lu standby mekanik gitu. Harus siap mekaniknya ya. Yes. Karena banyak orang yang kejebak di bagian mesin. Gitu aja ya Bang ya. Cukup nggak ini Bang kira-kira? Siap. Jadi begitu Tribuners, kita udah bahas banyak nih, lumayan tadi kita bahas mulai dari modifikasi, jadi langkah-langkah modifikasi, terus ngambil bahannya tadi yang disebut Abang sebagai bahan, modifikasi model mulai dari standar sampai modifikasi ekstrim, sampai yang terakhir barusan tips nih kalau mau beli mobil tuh. Jadi kalau memang mau datang langsung ke pool, bawa mekanik tuh. Kalau memang nggak siap untuk datang jauh-jauh ke Pulau Jawa, boleh langsung pesen ke tempat-tempat yang memang sudah khusus untuk menjual
mobil bekas taksi yang memang sudah dimodifikasi, salah satunya di Atar Vios ini ya Bang ya. Jadi gitu tuh Tribuners, cukup sekian mungkin untuk bincang otomotif kali ini. Sampai jumpa di bincang otomotif Tribun Lampung selanjutnya bersama saya Huri Agusto.